Berserk atau dalam bahasa Indonesia berarti mengamuk, merupakan manga series yang ditulis dan diilustrasikan oleh Kentaro Miura, di mana ceritanya berpusat pada Guts, seorang lone swordsman, dan Griffith, pemimpin tentara bayaran dari Band of the Hawk. Ceritanya sendiri bergenre dark fantasy, berlatar pada abad pertengahan Eropa, di mana kekerasan dan harapan menjadi modal untuk mempertahankan eksistensi manusia. Pertama kali dirilis pada tahun 1989 dan dikenal sebagai manga yang sering mengalami hiatus ini memiliki kualitas yang sangat baik. Bagi sebagian orang menganggap art dan ceritanya yang disajikan sebagai masterpiece. Sayangnya sampai detik ini manga Berserk belum mencapai ending karena penulisnya telah meninggal pada tahun 2021 lalu. Guts lahir dari seorang jasad perempuan yang tergantung di atas sebuah pohon, di mana dia ditemukan berlumuran darah yang berakhir dipungut oleh sekelompok pembunuh bayaran yang dipimpin oleh orang bernama Gambino. Pada awalnya mereka mengira bahwa Guts sudah mati, namun sesaat kemudian mereka mendengar suara tangisan di mana rekan Gambino bernama Sisu memungut Guts dan akhirnya mengasuh anak itu. 3 tahun kemudian Sisu yang menjadi ibu angkat dari Guts meninggal akibat wabah penyakit, sehingga meninggalkan Guts dalam asuhan Gambino. Di bawah asuhannya, Guts menjadi seorang yang cakap menggunakan pedang pada umur 6 tahun dan 3 tahun kemudian bergabung dalam kelompok tentara bayaran. Kehidupan Guts sendiri di bawah asuhan Gambino sebenarnya nggak berjalan dengan baik karena sifat abusif, dan dia menyatakan bahwa mengadopsi Guts merupakan kesialan baginya. Singkat cerita, Guts yang tumbuh menjadi pendekar pedang yang kuat bergabung dengan tentara bayaran. Pada suatu ketika dalam pengepungan garnisun, militer yang dipertahankan oleh Band of the Hawk diserang oleh kelompok Guts dan menyebabkan pimpinan bernama Bajusu tewas, sehingga menurunkan moral dari pasukan dan kelompok Guts berhasil merebut benteng tersebut. Setelah itu mereka melakukan perjalanan namun dihadang oleh Band of the Hawk, di mana Guts mampu membunuh sebagian anggota Band of the Hawk, namun pada akhirnya berhadapan dengan pemimpin mereka yaitu Griffith, dan akhirnya Guts berhasil dikalahkan. Bangun beberapa hari kemudian, Guts diberikan oleh Griffith pilihan untuk bergabung dengan band. Meskipun dia segera menolak, malah kemudian memilih untuk menantang Griffith untuk berduel. Dia mengatakan bahwa White Falcon dapat mengklaimnya jika dia mengalahkannya dalam pertempuran. Griffith yang berambisi setuju dan keduanya terlibat dalam pertempuran yang sensasional, dengan akhirnya Griffith mampu mengalahkan Guts dan merekrutnya sebagai anggota Band of the Hawk. Sepanjang cerita dari manga, mungkin satu kata yang gak pernah terlintas di benak Guts, yaitu menyerah. Guts secara cerita mungkin menjadi salah satu tokoh dalam manga yang mengalami kisah hidup yang paling brutal. Bayangkan tidak memiliki orang tua, hidup di lingkungan yang sangat keras dari lahir, hingga dikorbankan oleh teman yang dia percaya merupakan sebagian kecil dari penderitaan yang dihadapinya. Setelah memutuskan bergabung dengan Band of the Hawk, kehidupan Guts berubah dari awalnya orang yang individualis dan sesukanya menjadi orang yang lebih terbuka. Pada beberapa kesempatan dalam cerita dia rela berkorban untuk teman-temannya. Tapi hal ini nggak berjalan selamanya. Obsesi dari Griffith untuk menjadi penguasa dunia dan berdiri di puncak mengantarkan Guts dan Band of the Hawk ke dalam suatu ritual yang mengerikan bernama Eclipse. Sebuah ritual di mana seseorang akan mendapatkan keinginannya yang terdalam dengan mengorbankan sesuatu yang berharga baginya. Ritual ini secara umum digambarkan dengan sangat-sangat brutal di dalam manganya. Tapi satu hal yang dapat dilihat dari peristiwa ini, yang seperti neraka, Guts gak bergeming untuk menyerah ataupun mencoba membunuh dirinya sendiri. Melainkan dia berjuang dengan sekuat tenaga untuk menyelamatkan teman dan orang yang dicintainya. Dengan kekuatan yang dihadapi sebenarnya udah di luar nalar dari manusia, Guts tetap berjuang hingga akhir.
Dari peristiwa ini Guts mengalami banyak kehilangan, mulai dari teman-temannya, cintanya, dan bagian tubuhnya yaitu mata dan tangan kirinya. Peristiwa ini jugalah yang melahirkan Guts menjadi seseorang yang berhati dingin dan dengan kemarahannya yang membara untuk membalas dendam kepada para monster atau apostel dan Griffith, teman sekaligus musuh terbesarnya. Eclipse mungkin menjadi puncak penderitaan dan awal yang baru bagi Guts. Setelah kejadian itu, Guts hanya memiliki satu tujuan, yaitu membunuh seluruh apostel dan tentunya Griffith. Dalam prosesnya, fight yang disajikan ini cukup simpel, tetapi dengan art yang memanjakan mata. Guts dengan pedang besarnya sebisa mungkin mendaratkan tebasan kepada monster dan membunuhnya. Nggak ada pertarungan yang bertele-tele di mana setiap detik adalah intensi untuk membunuh atau dibunuh. Setelah 2 tahun lamanya Guts berkelana dan membunuh berbagai monster, dia kembali dan menemukan Casca, anggota dari Band of the Hawk sekaligus cintanya yang selamat dari kejadian Eclipse telah kabur. Casca ini merupakan orang yang pikirannya telah rusak diakibatkan oleh trauma yang mendalam akibat Eclipse. Dalam proses pencarian akan Casca, Guts mulai menyadari bahwa Casca merupakan tanggung jawabnya dan berusaha untuk membawa Casca dan mencari cara untuk mengembalikan ingatannya. Seiring waktu sebenarnya manga Berserk dan khususnya Guts menunjukkan perubahan dari segi cerita yang awalnya kemarahan dan balas dendam berubah menjadi orang yang mulai menerima masa lalunya dan condong untuk menyembuhkan traumanya yang mendalam. Walaupun dalam prosesnya Guts masih memiliki kebencian, tetapi selama perjalanan dia mencoba menyembuhkan diri dan mulai menemukan pentingnya orang lain yang disebut keluarga. Selain itu, penokohan Guts juga mulai berubah dari awalnya anti-hero yang membunuh dengan sangat mudah menjadi orang yang manusiawi dan memiliki empati. Secara garis besar, cerita dalam manga maupun penokohan Guts sebenarnya tidak lepas dari masalah eksistensialisme, di mana manusia menjadi pusat atau titik sentrum dari segala interaksi kemanusiaan. Eksistensialisme sendiri berakar pada upaya untuk bangkit dari segala hegemoni untuk menemukan eksistensi maupun esensi. Dalam ceritanya, Guts digambarkan sebagai manusia biasa yang menentang segala sesuatu yang terjadi padanya. Sepanjang cerita dapat dilihat penderitaan Guts secara terus-menerus, membunuh apostel maupun bertarung dengan bagian dirinya sendiri. Dia tetap berjuang. Walaupun yang dihadapi sebenarnya bukanlah dalam ukuran kemanusiaan, melainkan entitas astral yang memiliki kekuatan di luar nalar. Kegigihan dan daya juang Guts dalam hidup memunculkan pemikiran bahwa kausalitas dalam Berserk secara individual terpisah dengan takdir. Sederhananya, manusia tidak ditentukan oleh entitas apapun, melainkan diri mereka sendiri. Manga Berserk bagiku merupakan masterpiece karena ceritanya yang simpel dan penuh intensi dalam setiap tampilannya. Guts sebagai MC menjadi sentral dan sebuah cerita yang mengarahkan pembaca untuk terus mengikuti kisahnya. Dan bagaimana akhirnya dia bisa mengalahkan kekuatan yang berada di luar nalarnya sendiri patut kita nantikan. Guts paham betul apapun yang dilakukannya untuk lari dari monster yang mengejarnya, dia nggak akan bisa lepas. Oleh karena itu, bahwa sekeras apapun manusia lari dari masalahnya, kita nggak mungkin akan lepas. Kalau begitu, mengapa kita tidak menghadapinya saja?